Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengaji kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh seorang ulama besar, Al-Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumir Al-Hadrami ala madhabil Imam Syafi'i, yang semoga dengan pengajian kitab Safinatun Najah ini Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karena itu mari kita awali dengan kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dari para ulama-ulama kita, wabil khusus dari pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Al-Syekh Al-Alim Salim bin Sumir Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, aku mulai mengaji dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Siapa Allah? Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Siapa Allah? Kata-kata Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan satu kata sebagai permulaan dalam mengawali setiap apapun pekerjaan, setiap apapun amalan-amalan yang memiliki kemuliaan, yang memiliki nilai soleh, kebaikan, maka hendaknya diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Bahwa setiap perkara, setiap pekerjaan, setiap perbuatan yang memiliki nilai ibadah, nilai amal soleh, maka hendaknya diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka sama dengan perbuatan tersebut, amal soleh tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam penafsiran kalimat Bismillahirrahmanirrahim disebutkan kullu syai'in lahu syarafun wa 'azamatun au kullu syai'in yutlabu au yubahu au kullu syai'in lahu qalbun
ayyamliku qalban la yabda'u bidzalika syai' bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa kal hayawanil maqtu'i dzambi au kaman kutiat yadahu au kaman dhahabat anamilahu au kaman bihi juzam fi nafsihi wa aibihi syar'an wa in tamma hasan. Ulama menafsirkan, jikalau seseorang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim ketika dia mengawali setiap amal pekerjaan dan amal-amal solehnya, maka diibaratkan kal hayawanil maktu, seperti hewan al-maktu'i dzambi, yang terpotong atau terputus ekornya. Atau kalau diibaratkan seperti manusia, seperti seseorang yang tidak ada tangannya, au kaman qata'at yadahu. Atau bisa jadi dia hilang di antara beberapa anggota tubuhnya, ya. Atau seperti orang yang terkena sakit kudis atau sakit lepra sehingga tampak ada aib dan cacatnya. Maka perlu bagi kita untuk memulai apapun perbuatan yang bernilai amal ibadah, bernilai amal soleh, entah itu kebaikan, ya, dan bernilai, ya, sesuatu yang mulia, maka jangan lupa kita awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana pengarang kitab ini memulai menulis kitab Safinatun Najah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah bismillahirrahmanirrahim, para ulama berbeda pendapat. Hal hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin? Apakah kalimat bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari ayat daripada surat Al-Fatihah dan dari setiap surat? Maka di situ ada beberapa ulama yang berkomentar, fa inda malikun annaha laysat ayatun minal Fatihati wala min kulli suratin. Imam Malik berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim bukanlah bagian daripada ayat di dalam surat Al-Fatihah dan juga tidak bagian dari setiap surat. Artinya apa? Ketika seseorang, ya, membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia tidak mengawalinya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka orang tersebut mengikut kepada mazhabnya atau pendapatnya Imam Malik. Tapi ada juga ulama mengatakan wa inda Abdullah ibnul Mubarak, menurut Imam Ibnul Mubarak, beliau berpendapat annaha ayatun min kulli suratin. Sesungguhnya kalimat bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi setiap dia membaca Fatihah, karena dia berkeyakinan dan berpendapat bahwa bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah, maka dia tetap mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau yang pertama tadi tidak, kalau Imam Malik tadi mengatakan bahwa bismillah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, sementara Imam Ibnul Mubarak berpendapat bahwa bismillah adalah bagian daripada suratul Fatihah. Wa inda Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i, annaha ayatun minal Fatihati, bahwa bismillah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Nah, ini yang kebanyakan dianut, diikuti oleh kebanyakan masyarakat kita di Indonesia yang mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Maka mereka berkeyakinan bahwa bismillah
adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Sehingga setiap kali membaca surat Al-Fatihah pasti diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakhtarifu fiha fin namli fi addiha minal Qur'an. Akan tapi para ulama sepakat tidak berbeda pendapat di dalam surat An-Naml, ya, bahwa di situ dalam surat An-Naml ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bahwa itu tetap bagian daripada surat An-Naml, karena di dalam surat An-Naml ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, di dalam surat An-Naml itu sudah pasti bahwa bismillah sudah barang tentu bagian daripada surat An-Naml. Maka para ulama tidak berbeda pendapat dalam surat An-Naml. Tapi perbedaan itu ketika mereka berpendapat bahwa bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah atau tidak, atau bismillah itu bagian dari setiap surat ataupun tidak. Dan itu hal yang wajar, ya, di dalam perbedaan pendapat para ulama, ya, karena masing-masing para ulama memiliki kapasitas ilmu sesuai yang mereka tekuni. Tapi yang menarik di dalam syarah, ya, kitab Safinatun Najah yang bernama kitab Kashifatus Sajah yang ditulis oleh ulama besar Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, beliau sedikit menukil tentang keistimewaan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mencatat diantaranya wa min khawasih, dan diantara keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim, idza talaha, apabila telah membacanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim seseorang indan naumi, ketika akan tidur, ihda wa isyrina marrotan, sebanyak 21 kali, aminatil kalailati, maka akan aman pada malam itu, minasyaitoni, dari gangguan dan godaan syaitan, wa amina min baitihi, dan dia akan aman rumahnya, minas surqati, dari pencurian, wa amina min mautil faj'ati, dan dia akan aman dari yang namanya mati tiba-tiba, ya. Apalagi sekarang musim corona, banyak orang yang mati tiba-tiba. Nah, ini kalau kita amalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur, kita baca 21 kali, kata Syekh Nawawi, insya Allah orang tersebut aman, ya, rumahnya aman, dan juga aman dari gangguan dan godaan syaitan, aman dari pencurian, bahkan insya Allah dia selamat dari yang namanya mati tiba-tiba, ya, tanpa sebab, tanpa sakit, tahu-tahu mati, kan serem juga, ya. Ketika ditanya ini sakitnya apaan, nggak tahu, tahu-tahu mati. Nah, ini kan apa namanya, mautil faj'ah, mati tiba-tiba. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu semuanya, minal balaya, dari beberapa musibah. Setelah kita mengupas kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, selanjutnya kita baca lagi kitab Safinah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil Alamina, yang mengatur dan menguasai alam ini, wabihi, dan dengan pertolongan Allah, dan dengan Allah, dan hanya kepada Allah,
nasta'inu, kami meminta pertolongan, ala umurid dunya waddin, atas semua urusan-urusan dunia, waddin, dan urusan-urusan akhirat. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah merupakan satu kalimat yang begitu indah, yang begitu bagus untuk sebagai kalimat kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Rasulullah dalam satu hadisnya, beliau pernah bersabda, awwalu man yud'a yaumal qiyamah al-hammadun. Nanti yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala al-hammadun, orang yang senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdu ay ats-tsana'u bil kalam 'alal jamilil ikhtiyari ma'a jihati tabjil wa ta'zim sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la mustahiqun. Adalah satu pujian yang begitu indah, ya, yang disertai untuk mengagungkan. Jadi ketika ada seorang mengucapkan kalimat alhamdulillah, dia bukan hanya memuji atas segala nikmat yang telah dia peroleh, tapi dia juga memuji dan mengagungkan zat yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada dirinya. Bukan hanya ucapan rasa terima kasih, tapi juga ucapan yang tulus dari dalam hati. Kalimat yang indah yang muncul bukan hanya dari lisan, tapi juga dari dalam hati. Sehingga alhamdulillah bisa dikatakan puncaknya rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sering-seringlah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya. Sawa'un muqabalati ni'matin amlah, baik kita tidak mendapatkan nikmat ataupun tidak, lagi-lagi mari kita ucapkan alhamdulillah. Karena dengan alhamdulillah itu kita berarti selain mengucapkan rasa syukur, kita juga mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat tasbih itu diantaranya alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kalimat tasbih itu mil al-mizan, akan memenuhi timbangan kita nanti di yaumil qiyamah, ya. Akan memenuhi, ya, langit dan bumi ini. Wa muntahal ilmi, dan puncaknya ilmu. Jadi puncaknya keilmuan kita. Seseorang semakin pandai, semakin pintar, semakin cerdas dia. Lagi-lagi itu adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangnya dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wa mablaghur ridho, dan kalimat tasbih yang di dalamnya ada kalimat hamdalah adalah puncak daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi pernah ada satu kisah di zaman sahabat Umar bin Khattab. Ada salah seorang sahabat juga, ketika dia tawaf, dia ucapkan Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Sampai Umar bin Khattab bingung, nih kok orang, ya, tawaf kok doanya cuma itu terus, Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah jadikan kami dari golongan yang sedikit, golongan yang sedikit.
Akhirnya Umar bin Khattab selesai tawaf memanggil sahabat tersebut, "Wahai fulan, kenapa engkau tadi membaca doa Allahumma ij'alna minal qalil?" Padahal kan tawaf banyak doa yang harus dibaca, termasuk di dalamnya ada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi sementara engkau mengucapkan Allahumma ij'alna minal qalil. Apa jawab sahabat tersebut ketika ditanya oleh Umar bin Khattab? Faqalilun min ibadiyas syakur. Maka sungguh sedikit sekali hamba-hamba Allah yang mau bersyukur. Dia ingin jadi bagian orang yang mau bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada dirinya, dan dia ingin jadi bagian yang sedikit itu. Karena kebanyakan kita banyak meminta tapi jarang berterima kasih. Pengennya mau diberi tapi lupa diri untuk mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat bismillah dan juga mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja mungkin sebagai muqaddimah, permulaan dari pengajian kitab Safinatun Najah. Semoga bermanfaat buat kami khususnya dan juga kepada para pemirsa semuanya, Mari TV khususnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.